khairatid din wa khairatid dunya minal ibadati wal bilad li salahi ru'yatina wa risatina fi da'wati tarbiyati wal islah muntalqan min wal salihi najahima birahmatika ya rahimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan minta kalian untuk menuliskan tentang jati diri, ya, tentang di nama, kemudian kelas, kemudian orang tua, atau nama, kemudian orang tua, alamat asli daerahnya, kemudian bahkan kelasnya. Terakhir, cita-cita. Jadi tulis. Tadi yang butuh kertas, kami ada kertas. Yang butuh kertas, ya, kertas tuliskan nama lengkapnya, ya, nama lengkapnya. Kemudian nama orang tua jika masih ada. Kalau nggak ada, dituliskan almarhum, tapi ditulis juga namanya. Kemudian alamat, kemudian kelas, terakhir apa? Cita. Pengen apa? Pengen apa? Apa yang dicita-citakan? Paham? Iya. Yang ini nanti langsung dikumpulkan, ya. Yang butuh kertas, abang bawa kertas, ya. Yang butuh kertas nanti dikasih kertas, insya Allah. Iya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tentang satu tema penting sekali. Ya, mengkaji tentang tema yang sangat penting. Saya tanya, di antara kalian yang belum balik siapa? Yang belum menstruasi, belum pernah menstruasi. Angkat tangan yang belum pernah. Artinya memang belum balik. Balik itu untuk perempuan dengan apa? Menstruasi. Ya, ada beberapa. Ya, berarti mayoritas sudah balik. Iya. Karena itu kalau sudah balik itu sejatinya tugas kewajiban kalian sama dengan orang tua kalian. Tugas kewajiban kalian sama dengan guru-guru kalian. Sebagai karena itulah semua pembahasan tentang persoalan agama harusnya kita pelajari secara keseluruhan, karena supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam yang sudah balik. Iya. Aku sudah berbuat baik padamu, wahai anakku, sebelum kamu dilahirkan. Bahkan sebelum aku jadi yang kalian lakukan sekarang ini di pondok sejatinya buat siapa? Itu yang saya ya. Kalian paham dengan baik sekali. Kalian akan serius atau tidak serius itu terkait dengan kalian ingin anak kalian nanti baik banget atau baik saja. Mau baik saja. Nah, karena itulah kemudian kita akan ngurus, insya Allah hari-hari kita di pondok ini, kita akan ngurus hari-hari kita ke depan. Ya. Bagaimana nanti penjelasannya kita akan lihat, insya Allah. Ini berakar nanti dari ucapan salaf besar dari kalangan tabiin. Tabiin itu apa? Dari sahabat, tabiin orang masuk Islam pada masa Nabi disebut apa? Sahabat. Di masa Nabi bertemu dengan para sahabat Nabi, para sahabat Nabi 100.000. Nah, kemudian nanti Nabi wafat, tinggal ada siapa? Para sahabat. Nabi wafat pun ada sebagian sudah wafat. Nah, ketika zamannya sahabat generasi Islam yang baru, termasuk Islam tidak dengan Nabi sudah wafat. Ketemu dengan siapa?
Nah, orang yang masuk Islam di masa dan bertemu dengan sahabat kita nanti akan belajar dari apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in besar, ya. Sebagaimana kesempatan yang lalu kita belajar tentang, ya, pelajaran yang kita butuhkan dari seorang tabi'in yang dia satu di antara 7 ulama fikih terbesar pada masa itu di kota Madinah. Ya. Ya, itu yang terus dari kita karena arahan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang dimungkinkannya orang yang masih muda belia itu sudah tidak punya apa? Penyimpangan, dan itu yang kita suwun kepada Allah. Saya berharap isi hadis ini menjadi doa kita setiap selesai sholat 5 waktu. Selalu minta, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang muda belia yang sudah tidak punya penyimpangan. Insya Allah kalau kalian rajin meminta itu, dipastikan kalian termasuk dalam golongan tersebut. Insya Allah. Karena bukan manusia yang akan menjadikan kalian matang, menjadikan kalian dewasa, menjadikan kalian cerdas, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatian di sini namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Seorang tabi'in, seorang hakim kota Basrah, ya, di Irak, pendiri ilmu nahwu. Jadi ada ilmu nahwu dan saraf, pendirinya ini beliau. Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat tahun 69 Hijriah. Tahun 69 Hijriah. Suatu hari beliau berkata kepada putranya, kepada anak-anaknya. Apa kata beliau? Ahsantu ilaikum kibara. Ahsantu ilaikum kibara. Artinya saya telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kalian ketika kalian sudah besar. Ya, ketika kalian sudah besar, ayahnya Abul Aswad Ad-Du'ali menyampaikan bahwa saya telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian sudah besar. Wasigara, dan saya berbuat baik ketika kalian masih anak-anak, masih kecil, ya, masih anak-anak. Wa qabla an tuladu, bahkan saya sudah berbuat baik kepada kalian jauh sebelum kalian dilahirkan. Di sini anaknya bingung. Bagaimana ayah berbuat baik kepada kami sementara kami belum dilahirkan? Sementara kami belum dilahirkan. Qabla an tuladu. Faqalu muta'ajjibin. Anak-anaknya bertanya dengan heran, ya, ta'ajub, dengan heran. Kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada. Bagaimana bisa engkau, wahai ayah, berbuat baik kepada kami sementara kami belum diapakan? Dilahirkan. Apa jawabannya? Ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna bidzikriha. Saya telah memilihkan untuk kalian, jadi calon ummahat pada masa itu banyak. Calon istri pada masa itu apa? Banyak. Calon istri berarti calon ibu bagi apa? Anak-anaknya, kan? Saya pilihkan yang terbaik. Jadi dia ketika menikah bukan hanya tentang selera pribadi sebagai seorang laki-laki, tetapi dia memilih sekaligus tentang selera anak-anaknya. Apa yang dibanggakan oleh seorang anak dari seorang ibu. Saya telah pilihkan untuk kalian, para ummahat, man la tusabbuna bidzikriha, di mana kalian tidak akan tercela, tidak merasa terhina ketika disebut ibu kalian, bahkan bangga. Saya adalah anaknya ibu itu. Ada nanti, ya, ketika seorang suami asal menikahnya dan ternyata mendapatkan wanita yang buruk.
Dan ketika wanita buruk itu dikenal oleh masyarakat dan disebut dimanapun dengan keburukannya, kalian sebagai anaknya, naudzubillah min dzalik, ya, kira-kira bangga atau malu? Dia bagaimana berbuat baik kepada kalian semua sebelum kalian dilahirkan, yaitu dengan cara memilihkan buat kalian, ya, ibu yang terbaik. Ketika disebut namanya, kalian tidak akan dirugikan, kalian tidak akan merasa tercela. Justru kalian akan merasa bangga, ya, merasa bangga, ya, sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam, ya, dari kitab At-Tarikh Al-Kabir jilid 4 halaman 273. Ya, dari seorang ulama besar memberikan contoh kepada kita, kepada generasi yang akan datang, bagaimana kita berbuat baik, bahkan berbuat terbaik kepada calon-calon anak. Sejatinya itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Itu bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Justru Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh. Berlaku baik kepada kita bahkan sebelum ayah ibu kita ada. Bahkan sebelum kakek nenek kita ada. Bahkan sebelum anak-anak Nabi Adam ada. Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat apa? Baik kepada kita jauh sebelum, ya, jauh sebelum bahkan anak-anak Nabi Adam ada. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam sudah dicipta oleh Allah dalam bentuk patung dari apa? Tanah itu diusap oleh Allah bagian punggungnya. Diusap oleh Allah bagian punggung, seketika semua calon anak Bani Adam sampai hari kiamat keluar semuanya. Tentunya seperti apa peristiwa gaib. Tetapi ketika disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagian apa tadi? Punggungnya, maka keluarlah semua calon anak Bani Adam hingga hari kiamat. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kayak mencetak fitrah di dalam diri kita dengan sebuah pertanyaan, alastu bi rabbikum, tidakkah saya ini adalah murabbi kalian semua? Tidakkah saya ini pencipta kalian semua, pemilik kalian semua, yang mencukupi rezeki kalian semua, yang mendidik kalian semua? Tidakkah saya ini Rabb kalian semua? Dan semua Bani Adam mengatakan, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Rabb kami. Jadi kita sudah mengakui dan ini adalah kebaikan Allah yang luar biasa. Makanya akhirnya nanti muncul satu banyak dalil yang mengatakan semua bayi yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dalam kondisi apa? Fitrah. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadis namanya apa? Fitrah. Fitrah itu artinya ada dua. Satu, fitrah itu artinya tauhid murni. Yang kedua, fitrah itu artinya Islam. Jadi bahwa kita sudah diislamkan oleh Allah jauh sebelum kita ada. Bahkan sebelum ayah ibu kita ada. Sebelum kakek nenek kita ada. Bahkan sebelum keturunan Adam, sebelum Adam punya anak, kita sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu. Tidakkah ini kebaikan? Iya. Dan harusnya Islam ini dijaga. Fitrah ini dijaga. Makanya kalau kemudian ayah kita berbuat baik kepada kita sebelum kita ada, itu sudah seharusnya. Ibu kita berbuat baik sebelum kita ada, itu sudah seharusnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian pun harus mempersiapkan itu, insya Allah. Harus mempersiapkan itu. Bagaimana cara mempersiapkan itu? Kita lihat ada dalil ini. Ya. Mau lagi apa? Ya, perhatikan ini. Untuk dipantaskan mendapat jodoh yang baik, mendapatkan calon ibu
atau mendapatkan calon ayah yang baik bagi anak-anaknya, seseorang harus memulai berjuang menjadikan dirinya, ya, sering kan ada biru jodoh. Tahu biru jodoh? Di mana? Di koran-koran, di majalah-majalah, di mana-mana pada waktu itu eranya. Sekarang sudah nggak begitu. Ya, ada biru apa namanya? Jodoh. Ya. Banyak jodoh itu dicari. Bahkan orang menawarkan dirinya karena nggak dapat jodoh. Ya, karena nggak dapat apa namanya? Jodoh. Itu adalah cara yang dalam tanda petik salah. Dalam tanda petik apa? Salah. Itu bukan cara pertama untuk mendapatkan jodoh. Mungkin itu cara terakhir barangkali. Tapi cara pertama yang diajarkan oleh Islam, kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, caranya menjadikan dirinya baik. Ingin mendapatkan jodoh yang baiknya nilainya 60, naikkan diri kita minimal di angka berapa? 60. Minimal di angka 60. Ingin mendapatkan jodoh yang nilai baiknya 75, pastikan kebaikan kita mencapai angka 7. Nggak mungkin kita di bawah angka tertentu, kemudian kita menginginkan jodoh yang lebih baik. Nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Ya, tidak bisa terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ukuran kebaikan kita adalah ukuran kebaikan jodoh kita. Karena itu mencari jodoh yang baik bukan di luar sana, tetapi di mana? Dalam diri kita sendiri. Perhatikanlah pada ayat ini. Di surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabisatu. Al-khabisatu. Khabisah laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang jahat. Apanya yang jahat? Ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, pikiran-pikirannya. Jadi terkumpul dalam diri perempuan yang jahat itu ada pikiran, ada keinginan, ada ucapan, ada perbuatan. Yang semuanya apa? Keji. Dia adalah jodohnya siapa? Ucapan yang keji hanya pantas diterima nanti oleh laki-laki yang keji. Perbuatan perempuan yang keji hanya pantas diterima oleh laki-laki yang keji pula. Semua perbuatan-perbuatan keji wanita jahat itu hanya pantas nanti diterima oleh laki-laki yang selevel dengan dia, yang sejenis dengan dia. Sebaliknya, wal khabisun. Laki perempuan? Laki-laki. Ucapannya yang keji, perbuatannya yang keji, perilakunya yang keji, hanya pantas diterima dan diberikan kepada siapa? Yang semisalnya. Laki-laki dengan laki-laki gimana? Al-khabisun al-khabisat. Laki-laki yang jadi ucapan, perbuatan, tindakan mereka hanya pantas untuk yang sekufo. Tahu sekufo? Setingkat, sepadan, sekelas. Nanti kita akan mencari keluar. Tapi kita menemukan dari dalam diri kita. Naikkan terus kualitas kebaikan kita. Makanya sekarang ini kalian bukan, saya belum mikir, sekarang main-main dulu. Sekarang cek dulu, sekarang nggak punya target. Maka nanti kita nggak akan punya waktu untuk mensolehkan. Begitu datang saatnya menikah, akan kesulitan mendapatkan apa? Iya, itu yang terjadi. Maksudnya gampang, bodoh di luar sana juga banyak. Cuman yang orang baik nggak akan ditemukan kecuali oleh mereka yang memang membangun kebaikan di dalam dirinya. Merencanakan kebaikan di dalam dirinya. Maka ini yang harus kita lakukan. Bagusnya dalam agama ialah ketika kita ingin mendapatkan nanti pasangan yang baik, prosesnya membaikkan diri kita dengan ukurannya. Dengan apa? Prosentasenya. Mau nilai berapa? Nilai 90 atau nilai 100?
naikkan diri kita ke angka itu. Dan ini tidak bisa dengan hanya kelas. Butuh nanti Islam itu mengajarkan ada unsur batin. Ada unsur apa? Batin, ada unsur keyakinan-keyakinan. Ada unsur pemahaman-pemahaman. Ada unsur tujuan-tujuan. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka apa namanya? Panjang. Insya Allah kalau kita menginginkan agar mendapatkan pasangan yang sempurna, walaupun sempurna itu milik siapa? Allah Subhanahu. Tetapi nanti ada manusia-manusia yang kamil, al-insanul kamil dalam pengertian manusia ya, di kelas manusia. Ya, jadi perempuan-perempuan yang keji, yang jahat, yang buruk itu adalah pasangan untuk laki-laki yang keji, yang buruk. Laki-laki yang keji dan buruk pasangannya siapa? Iya. Wat thayyibat. Ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, niatan yang baik, akhlak yang baik, visi misi yang baik, mentalitas yang baik, dia pasangan jodoh bagi apa? Tadi yang milik perempuan ya, milik laki-laki yang sejenis dengan itu. Yang memiliki kata-kata yang baik, yang memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, memiliki niatan-niatan yang baik, visi misi yang baik, ini jodohnya. Makanya tadi kalau kita bukan nyari keluar, karena nggak bisa kalau kita terus membangun diri kita, Allah akan mempertemukan itu dengan cara yang sangat sederhana. Allah akan mempertemukan itu dengan cara apa? Sederhana. Dengan cara yang sangat sederhana. Walaupun orang kayaknya tidak apa namanya? Mencari. Ya. Iya, perhatikan. Wattayyibatu lit-tayyibin wattayyibuna lit-tayyibat. Jadi kayak yang jahat, perempuan jahat milik laki-laki yang jahat, pasangan laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat pasangannya perempuan yang jahat. Perempuan yang baik pasangannya laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah pasangan wanita-wanita yang seru kayaknya. Iya. Hanya bagaimana caranya kita bisa mengetahui seseorang itu baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan seperti ini. Perempuan itu dinikahi karena satu di antara 4 alasan. Umumnya perempuan itu dinikahi, dipilih oleh laki-laki karena minimal 1 dari 4 alasan. Ya, 1 dari 4 alasan. Yang pertama karena apa? Hartanya. Karena orangnya kaya raya. Perempuan yang kaya raya nanti banyak yang apa? Meminati. Yang kedua, karena garis keturunan. Karena garis apa? Keturunan. Ya, keturunan orang baik-baik, keturunan orang bangsawan, biasanya banyak yang minat. Tetapi Islam nanti tidak mengarahkan kita untuk memilih karena harta dan tidak memilih karena faktor apa? Keturunan. Yang ketiga, karena kecantikan. Kenapa? Cantik itu abadi? Nah, yang keempat karena faktor agamanya. Nabi kita Muhammad SAW menegaskan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Fadfar bidzatiddin. Maka menangkanlah. Jadilah dhafir. Jadilah mudhaffar. Orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil keputusan untuk menikah, bahwa pernikahan ini bukan menjatuhkan. Pernikahan ini bukan mengalahkan dia. Pernikahan ini bukan menjadikan dia tidak berdaya. Justru pernikahan ini akan menjadikan dia kuat. Pernikahan ini menjadikan dia semakin berdaya. Bagaimana caranya? Menikahi perempuan yang agamanya sudah menyatu dengan orang tersebut. Agamanya bukan lagi di KTP,
agamanya lagi bukan lagi diucapkan lisan semata, tetapi agamanya sudah mendarah daging. Jadi agamanya sudah apa? Menyatu dengan dirinya. Sudah include sampai dibahasakan bidzatiddin. Orang yang memiliki agama yang kuat, agama yang baik. Tahu agama yang baik itu seperti apa? Saya dulu pengalaman apa namanya? Sebelum nikah. Pengalaman sebelum nikah. Saya merumuskan tentang orang baik agamanya, baik laki maupun apa? Perempuan, itu saya rumuskan dengan satu kata. Namanya istiqomah. Namanya apa? Istiqomah. Kata agama, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Apa artinya istiqomah itu? Apa istiqomah itu apa? Iya, betul. Bukan sesekali, bukan zigzag, bukan naik turun, tetapi apa? Istiqomah dan terus menerus dia naik semangatnya. Ya, waktu itu saya bikin kriteria orang istiqomah itu kira-kira berapa lama, sehari semalam? Nah, gimana caranya menemukan bahwa calon suami atau calon istri itu orang istiqomah? Butuh kan? Saya buat sendiri kriterianya dari pemahaman saya bikin rumusan. Istiqomah bisa dilihat dari rekam jejak. Dari apa? Apa rekam jejak itu? Masa lalu berapa lama? Dari kecil kah? Setahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? 4 tahun kah? Kalau orang menampilkan dirinya seakan orang baik, ya seketika bisa nggak? Memalsukan diri, ya sengaja tampil baik, itu bisa nggak? Orang jahat tapi dia mencoba untuk menampilkan diri sebagai orang baik di depan umum, bisa nggak? Menutup kejahatan dia, bisa? Bisa. Tetapi tidak selamanya kan? Nah, bagaimana kita tahu supaya kebaikan orang itu bukan karena tipu-tipu, bukan karena dibuat-buat, tapi apa? Asli yang tadi bahasa saya adalah istiqomah. Misalkan, kalian menghafal setiap harinya istiqomah atau berubah-ubah? Halo. Kalian menghafal berapa ayat sehari itu berubah-ubah atau istiqomah? Kenapa? Oh gitu. Kalau panjang biasanya berapa lama? Satu apa? Satu ayat sehari. Allah. Perhatikan. Saya tidak akan masuk lebih jauh, tapi saya akan sampaikan kepada kalian, pendengaran ini itu bisa difungsikan kayak alat rekam. Pendengaran ini bisa difungsikan sebagai apa? Iya. Siapa yang bisa menjadikan pendengaran ini alat rekam? Allah. Di antaranya, bagaimana Allah menjadikan pendengaran ini alat rekam? Karena permintaan kita. Pernahkah kalian minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pendengaran saya ini punya daya ingat yang kuat. Apapun masuk ke dalam telinga, pasti akan dihafal oleh dia. Pernah minta begitu? Hah? Begitu, minta telinganya supaya punya kekuatan menghafal. Bukan otak, pendengaran. Bukan tentang dipikirkan, ini dengar sekali, langsung terekam. Nanti diminta untuk mengungkapkan ulang, akan diungkapkan ulang karena sudah apa namanya, terekam oleh. Iya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, itu terkenal sekali, beliau orang yang daya ingatnya itu kuat sekali, bahkan ngalahke apa namanya, alat rekam. Itu beliau walaupun mendengarkan bahasa asing, ceramah 1 jam, itu disuruh mengulang lagi persis urutannya bisa.
Asal terdengar oleh telinga beliau, itu beliau diberikan oleh Allah daya ingat yang sangat-sangat kuat. Bukan hanya pendengarannya, matanya juga sama. Jadi pendengaran dan matanya sama-sama kayak nyeken. Kayak apa namanya? Iya, kelihatan langsung dihafal oleh beliau. Satu ketika beliau sedang iktikaf di masjid, ada dua orang asing dari mulai di halaman sampai di teras masjid bicara dengan nada tinggi, dan itu lebih dari 1 jam. Akhirnya dua orang ini ternyata sedang bertengkar, tapi yang di dalam masjid nggak paham ini nadanya sih bertengkar, tapi karena bahasanya bahasa asing dia nggak kenal. Akhirnya dua orang yang bertengkar tadi itu melapor ke hakim, minta diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Hakimnya juga bingung karena dua-duanya pintar ngomong. Akhirnya nanya, apakah tadi ketika bertengkar di masjid ada yang mengetahuinya, apakah ada saksi? Dua-duanya mengatakan tadi di masjid ada 1 orang. Mungkin dia bisa ditanya. Dan ketika diutus seorang untuk menjemput orang yang sedang iktikaf di masjid, ternyata dia adalah seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Dan ditanya apakah betul Syekh mendengar dua orang ini tadi bertengkar di masjid. Syekhnya mengatakan, saya tidak tahu apakah mereka bertengkar, tapi nadanya memang nada tengkar. Hanya yang tadi saya ingat, si A ini berkata begini. Kemudian dijawab oleh B dengan begini. Dijawab lagi oleh A dengan begini. Disambut lagi oleh B begini. Sampai selesai lebih dari 1 jam, semua diulang pembicaraannya. Di sini sang hakim menemukan dari data yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini, dia bisa memutuskan dan keputusannya benar. Berdasarkan dengan apa? Iya, itu. Nah, mungkinkah kita minta kepada Allah supaya telinga kita punya kemampuan begitu? Boleh. Boleh atau sunnah? Boleh, mubah saja. Wajib. Kalau wajibkan diri sendiri, nyuwunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan otaknya untuk menghafal, nyuwun kepada Allah agar pendengaran begitu mendengar sesuatu, makanya jangan pernah mendengarkan yang lain. Berbahaya kalau semua yang dengar dihafal, sementara yang didengarkan yang jelek-jelek, ya, naudzubillah min dzalik. Maka tadi pastikan telinga kita dijauhkan dari yang buruk dan hanya mendengar yang baik. Tapi minta kepada Allah agar telinga kita punya daya apa? Iya, yang kuat sekali. Beliau bukan hanya telinganya, tapi juga apa namanya? Iya. Satu ketika beliau di pondok, itu ada kayak, sepekan kan ada libur ya. Saya ingat dulu di pondok Solo, di salah satu pondok di Solo, kalau sudah hari liburnya itu, Masya Allah, pada keluar pondok, pada naik angkot ke kota, ke mall, ke macam-macam. Nah, waktu itu teman-temannya Ibnu Taimiyah juga sama, pada tertarik kepengen apa? Ke kota. Dan ketika diajak oleh teman-teman kita, dia tidak. Saya punya rencana untuk menghafal kitab ini. Kitab yang diangkat oleh beliau itu 2 jilid. Saya pelajari waktu kuliah kitab ini 3 tahun. Orang mudeng-mudeng. Dia, Ibnu Taimiyah, hanya dalam waktu 3 jam melototin kitab dengan 2 jilid ini, hafal di luar kepala. Bukan mendengar, lihat sendiri kan? Jadi dia punya telinga, dia punya mata, diberikan oleh Allah kekuatan. Nah, subhanallah, andai kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan mengingat lewat pendengaran, kemampuan mengingat lewat mata, subhanallah, betapa indah proses belajar agama. Ya. Saya kemarin sempat sama anak, ya, saya ceritakan tentang Ibnu Taimiyah, ya, dia mengatakan saya mata. Insya Allah 2 lembar Al-Quran itu nggak sampai 1 jam bisa dihafal. Hanya sekedar diapakan? Iya, dilihat, ditatap. Ya, lembar itu ditatap, dilihat, insya Allah, ya, diberikan apa namanya kemudahan. Maka tadi itu bisa diapakan? Diminta. Kemampuan Allah tidak terbatas. Gunakanlah untuk bidang-bidang yang baik. Mintalah kepada Allah sesuatu. Pendengaran, penglihatan kita. Nah, saya ulang lagi tadi itu tentang apa namanya? Keistiqomahan. Ini pengalaman pribadi, ya. Saya membuat data
Pokoknya calon istri yang saya cari, itu yang saya punya datanya bahwa dia istiqomah minimal 4 tahun sampai 5 tahun. Baca buku misalkan, sebulan habis berapa buku? Apakah istiqomah setiap bulan membaca buku itu? Ketika baca buku, apa yang dia lakukan dengan hasil dia bacaannya? Ya. Kegiatan dakwahnya seperti apa? Apakah jadwal ini istiqomah dalam sebulan, dalam 2 bulan, dalam setahun, dalam 2 tahun? Rekam jejak kegiatan sosial. Rekam jejak ya, kegiatan apa namanya? Menjaga kesehatan, olahraga. Rekam jejak berbagai hal ya. Jadi rekam jejak selama 4 tahun di berbagai disiplin, di berbagai bidang. Di tengah saya mencari kayak begitu, tahu-tahu ditawari ada seorang wanita, seorang gadis, sudah punya usaha, sudah punya perusahaan. Ya, konveksi penghasilan puluhan juta tahun itu, tahun 90. Puluhan juta, mencari calon suami yang ustadz. Tidak ditugasi untuk mencari uang, tetapi tugas dakwah saja. Karena untuk uang istrinya sudah cukup. Iya. Maka dia mencari kira-kira ini wanita yang baik atau tidak baik. Datanya? Datanya? Bagaimana dia membaca? Bagaimana dia beribadah? Bagaimana dia berdakwah? Bagaimana dia macam-macam. Saya bilang pada waktu itu menarik, tetapi bagi saya itu faktor tambah, bukan faktor utama. Saya masih memegangi kata Nabi, fadfar bidzatiddin. Pilihlah yang agamanya apa? Bagus. Bukan karena dia kemudian cari suami yang ustadz, yang hanya berdakwah, kemudian kalau itu sementara gimana? Kalau besok berubah gimana? Halo? Mungkin nggak? Ternyata itu baru diskusi kemarin, akhirnya memutuskan nyari, kan kamu mencari apa? Sudah punya uang dan segala macamnya. Oh ya sudah nyari, ternyata usulan orang lain, bukan kenapa? Bukan karena kesimpulan pribadi. Ya. Saya bilang sama yang bersangkutan, saya tidak mengejar itu. Tolong punya data saja. Ketemukan saya dengan guru ngajinya yang membimbing dia minimal 4 tahun terakhir. Saya membutuhkan semua data tentang yang bersangkutan yang nggak mungkin saya dapatkan dari orang tuanya. Tetapi itu dimiliki oleh guru apa namanya? Ngajinya yang dekat hubungannya dengan yang bersangkutan. Kata yang bersangkutan, dia ngaji sudah 5 tahun. Saya bilang, baik, ketemukan saya dengan siapa? Dengan guru ngajinya. Saya bilang, nanti guru ngajinya lah yang akan membuat keputusan apakah iya atau tidak. Anggal apa gampang saya? Tuh. Yang mutuskan guru ngajinya kok, bukan saya kok. Bahkan saya serahkan kepada orang lain, tapi berdasarkan data. Berapa? 4-5 tahun. Iya. Asal dia bisa mengungkapkan data 4-5 tahun, dan dia menyampaikan alasannya yang benar, iya, saya iyakan. Tidak, saya tidakkan. Nah, teman saya yang nawari saya merasa bahwa saya tidak orang angel gitu kan. Kayaknya mulus karena yang bersangkutan sudah ngaji selama 5 tahun. Pulang ke rumahnya disampaikan ke orang tuanya. Punya calon untuk iparnya. Seorang ustadz. Kata orang tuanya, kalau benar ustadz ini mau sama ipar kamu, maka tanah dan rumah di perumahan mewah itu milik mereka berdua. Kira-kira gimana? Apa itu tanda istiqomah? Halo? Besok ketemu lagi di kampus, nyampaikan ada tambahan katanya. Bukan hanya dia punya perusahaan, bukan hanya dia sudah punya penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Bahkan ini orang tuanya, jika saya mau nikah sama dia, langsung dikasih apa? Rumah dan tanah di perumahan mewah di Jakarta. Wow. Saya bilang lagi-lagi itu faktor tambah, bukan faktor utamanya. Faktor tambah bermakna jika faktor utama ada. Tapi jika faktor utama tidak ada, mana lebih kaya? Allah atau keluarga itu?
Ya masa milih keluarga itu meninggalkan Allah yang lebih kaya? Saya bilang tolong segera ketemukan saja dengan guru ngajinya. Begitu ketemu besoknya dilacak, ternyata guru ngaji yang membimbing 5 tahun terakhir pindah keluar Jawa. Ya, dan baru dibimbing oleh ustazah yang baru 3 bulan. Saya ditawari ketemu dengan yang bersangkutan yang data 3 bulan saja. Kira-kira cukup untuk mengetahui istiqamah atau tidak istiqamah? Oh, kalau gitu kesimpulannya apa? Iya, saya bilang tidak. Maaf, sampai di situ saja. Begitu sampai di situ saja, tahu tidak? Begitu saya bilang sampai di situ saja, 3 pekan berikutnya yang bersangkutan menikah dengan orang lain. Dengan jodohnya. Saya nyesal? Wah. Iya, perhatikan. Jadi ini yang butuh diapakan? Yang butuh kita urus. Ini yang butuh kita urus. Siapa? Diri kita. Iya. Agama ini lebih mahal. Kekayaan Allah jauh lebih banyak. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak perlu ada yang diapakan? Ditakuti. Asal kita membangun agama dalam diri kita, insya Allah. Oke. Ini yang butuh kita lakukan. Maka dikatakan di sini, ucapan-ucapan yang buruk dari wanita, perbuatan-perbuatan buruk dari para wanita, niat-niat buruk dari para wanita, itu hanya jodoh bagi yang semisalnya di kalangan laki-laki. Ya, laki-laki yang juga punya ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, rencana buruk, semua tindakannya buruk, hanya pantas dan jodohnya wanita yang sejenis dengan itu. Sebaliknya wanita yang baik ucapannya, baik ya, perbuatannya, baik ya, pikiran dan rencana-rencana masa depannya, dia jodoh bagi laki-laki yang jenis itu. Makanya bukan mencari, tapi apa? Membangun diri. Halo? Bukan mencari keluar, tapi apa? Iya, terus tingkatkan. Gunakan waktu 24 jam meningkatkan kualitas diri, maka Allah pun akan menyiapkan pasangan kita yang berkualitas. Seru kan? Iya, seru. Baik. Jadi kenapa kemudian harus pasangan yang baik? Kenapa harus pasangan yang baik? Dan pasangan yang baik bukan dicari di luar, tapi di mana? Dibangun di dalam diri kita. Allah punya prosedurnya. Allah punya roadmap-nya bagaimana mempertemukan jodoh orang baik-baik itu. Maka saya lihat, jangan sekedar mencari nilai ya di pondok ini, bangun agama kita. Bangun ya, untuk sesuatu yang baik insya Allah bagi keluarga. Ya, terakhir, slide terakhir. Iya, perhatikan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah." Kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah tadi apa? Suci lagi. Fitrah bukan suci, ya anak-anak. Suci itu bahasa Arabnya. Suci itu bahasa Arabnya apa? Tohir, toharoh. Bukan fitrah. Ya, fitrah itu para ulama ahli sunnah wal jamaah menerjemahkan 2. 1, tauhid murni. 2, Islam. Itu artinya fitrah. Tapi kalau mubalik Indonesia mengartikan fitrah sebagai suci. Tapi ketika ditanya bahasa Arabnya suci apa? Toh lah piye. Iya. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan apa? Fitrah, tauhid. Jadi ini kebaikan Allah jauh sebelum kita ada. Bahkan jauh sebelum kakek nenek kita ada. Jauh sebelum anak-anak Nabi Adam ada. Kita sudah dicipta oleh Allah dalam kondisi seperti ini. Wa abawahu, dan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya,
Ba'du setelah itu yuhawwidanihi yang akan mengubahnya yang semula fitrah tauhid murni dan Islam menjadi Yahudi dan menjadikannya Nasrani atau menjadikannya siapa? Majusi, ya, penyembah api. Itu perubahan setelah lahir. Aslinya semua lahir dalam kondisi apa? Fitrah. Baik ayahnya Islam maupun Yahudi, Nasrani, ateis sekalipun, semua ya orang tua tadi itu tidak dibawa identitasnya oleh anak yang lahir. Yang lahir semua dalam kondisi Islam, semua dalam kondisi tauhid murni. Apalagi kata Nabi, fa in kana muslimaini, jika kedua orang tuanya jelas-jelas muslim, bukan hanya KTP tadi itu, tapi Islam yang istiqamah insyaallah, fa muslimun, maka anaknya pasti apa? Muslim. Karena itulah tentang kualitas anak-anak kalian tergantung kualitas Islam kalian. Tergantung Islam suami kalian nanti. Dan Islamnya suami kalian tergantung dengan Islamnya? Tidak. Kan laki-laki yang baik, jodohnya siapa? Iya, maka penentu nanti apakah kalian suami kalian baik dan baiknya itu 60 nilainya, apa 65, apa 69, apa 70, apa 71 tergantung kepada nilai Islam kalian. Maka hari ini kejarlah itu. Ya, nyuwun kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hamba sebaik-baiknya Islam. Ya Allah, berikan kepada hamba apa? Sebaik-baiknya Islam. Sesempurna-sempurnanya Islam. Hingga hamba nanti akan mendapatkan pasangan yang sempurna Islamnya. Jika hamba dan suami hamba nanti sempurna Islamnya, anak-anaknya insya Allah sempurna. Inilah yang kita sebut dengan kita sudah melakukan kebaikan kepada anak-anak kita jauh sebelum mereka ada. Bahkan sebelum kita menikah. Sebelum kita menikah, karena ternyata untuk mendapatkan pasangan yang baik, itu butuh kualitas Islam yang baik. Dengan prosentasenya. 50 ya dapat angka 50, 51 ya angka 51. Itu Allah nggak bisa ditipu. Nah, nanti dalam pernikahan akan ketemu, oh cocok bang, sesuai. Tidak akan dikecewakan oleh Allah, walaupun tadi tidak mencari-cari di sana. Tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tadi saya nolak yang berapa tadi? Begitu kemudian saya dapat tawaran. Proyek pesantren mahasiswa. Saya tertarik. Begitu dapat proyek itu, ditawari. Nanti Ustadz nikahnya di sini. Saya tanya, ada calonnya? Tahu jawabannya? Ada 250. Oh, kan? Ada 250. Saya tanya bagaimana saya memilihnya. Kata yang nawarin, nanti tak buatkan acara Pak Ustadz sering apa namanya? Saya bilang tidak, itu ke pasar kambing, saya bilang. Saya butuh data yang istiqomah, maka butuh rekam jejak. Akhirnya dibantu membaca data itu, lahirlah muncul 9 angka. Terus, adu lagi data. Nah, kayak begitu. Jadi perhatikan, nggak perlu ada yang dikhawatirkan tentang apa? Jodoh. Naikkan kapasitas diri. Naikkan kualitas diri, itu naikkan jodoh kita. Itu naikkan apa? Jodoh kita. Nanti ada orang pintar nipu di luar sana. Kita merasa beruntung, alhamdulillah dapat yang kelasnya di atas kita. Begitu nikah, oh konangan, ternyata semuanya palsu. Hanya apa? Akhirnya segera ketahuan kepada kelas aslinya. Kira-kira kecewa enggak? Yang mengecewakan siapa? Diri sendiri. Perhatikan, dia angkanya 49, kepengen dapat angka yang 99. Menipu enggak? Makanya tadi itu, jangan pernah sibuk sehari ini dengan berhubungan dengan lawan jenis, hanya kaitan dengan laki, dengan perempuan, calon suami. Enggak, semua palsu.
Ya, yang akan bisa memperbaiki keluarga kita nanti adalah kualitas keislaman kita. Maka fokus hari ini memperbaiki apa? Kualitas diri, dan itu akan berpengaruh nanti pada kualitas pasangan dan akan berpengaruh kepada kualitas apa? Anak. Di sini ketika orang tuanya Islam 99, insya Allah anaknya minimal di angka berapa? 99 juga. Iya. Makanya ini yang perlu kita urus. Jadi bukan nyari, apalagi saya pasang iklan. Tetapi dengan cara apa tadi? Memperbaiki diri, mensolehkan diri, mengislamkan diri. Ya, lahir batin, bukan hanya gincu. Tahu gincu? Apa? Palsu. Ya. Warna palsu, semuanya palsu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, cobalah bangun diri asli, ya, autentik. Ya, dan membangun diri dengan Islam yang baik. Ya, perhatikan. Ketika kedua orang tuanya Muslim, maka insya Allah anaknya juga Muslim. Kullu insanin taliduhu ummuhu, setiap manusia yang dilahirkan ibunya, yalkuzuhu syaitan. Yalkuzu itu apa namanya? Dipukul, dijotos. Ya. Fi asyaitan, ya, syaitan menjotosnya fi hidnaihi. Hidnai itu bagian samping kanan kiri di bawah dada, ya, di bawahnya. Itu dipukul oleh siapa? Syaitan. Ingin mempengaruhi fitrahnya supaya segera bisa dikeluarkan. Islamnya supaya segera berpisah. Tauhid murninya segera berpisah dan segera nakal sedini mungkin. Syaitan maunya begitu. Ya. Illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam. Maryam mananya siapa? Keluarga Imran. Ya, keluarga Pak Imran, ya, keluarga Pak Imran. Kenapa? Kenapa sampai Maryam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul. Makanya orang tuanya berdoa. Kapan berdoanya orang tuanya? Ketika dia masih dalam kandungan. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya bernadar. Saya meminta, wajib Engkau kabulkan, ya Allah. Jadikanlah anak yang di dalam rahim saya ini nanti sukses memakmurkan Baitul Maqdis. Jadikan dia, ya, khusus beribadah kepadamu dengan semua kegiatannya, baik ibadah mahdhah, kegiatan sosial, kegiatan terkait dengan hukum kausalitas, semua ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dikatakan muharrar, itu khalisan li ibadatillah. Jadi murni untuk beribadah kepada Allah. Nah, di antara makna muharrar itu adalah sebagai pemakmur Baitul Maqdis. Ya, masjid. Kayak sebagai ketua takmirnya, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab memakmurkan Baitul Maqdis. Muharrar. Nah, begitu kemudian lahir perempuan, dia langsung kaget, loh. Padahal rencananya jadi ketua takmir. Laki itu perempuan biasanya. Nah, ini kok perempuan gimana? Maka dia langsung menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, yang saya lahirkan kok perempuan." Tapi kalau kita lihat di doanya, nggak ada penyebutan minta laki-laki. Dia hanya minta fungsinya saja sebagai pemakmur Baitul Maqdis. Maka dia tetap, walaupun perempuan, dia katakan, "Ya Allah, ya sudah, kalau begitu saya berikan nama dia Maryam, dan saya mintakan kepadamu perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Saya mintakan perlindungan untuk dia dan keturunan dia dari godaan setan yang terkutuk." Gara-gara doa itulah kemudian Maryam dan anaknya Isa diapakan? Selamat dari jotosan siapa? Mungkinkah anak kalian selamat? Karena apa? Iya, dimintakan perlindungan. Makanya tadi bukan orang lain, bukan dukun bayinya, bukan dukun siapa yang, tapi kita sendiri sebagai orang. Maka tadi betapa pentingnya kita meningkatkan kualitas diri. Itu akan mempengaruhi kualitas pasangan suami bagi kalian nanti. Dan kalian berdua mempengaruhi kualitas siapa? Anak. Dan itu bukan dicari di luar, tapi dengan cara membangun keislaman kita dari dalam. Makanya kalau bisa hafal 30 juz itu sesuatu yang keren. Sesuatu yang keren, sesuatu yang baik sekali. Kalian punya, sekedar hafal 30 juz, kalian mau kuliah ke Unisula, mau pilih fakultas manapun gratis, ya, beasiswa.
mau kuliah kemana, itu kalau coba perhatikan ya, kalau kita orang baik bukan hanya tentang mencari suami, bukan tentang mencari istri, bahkan dimudahkan di berbagai tempat, berbagai fasilitas hari ini diberikan kepada mereka yang hafal Quran 30 juz. Maka bismillah, tekadkan dan nyuwun kepada Allah. Jangan membebani akal pikiran. Mintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau mengatakan Quran itu mudah. Saya hamba meminta kepadamu, ya Allah, buktikan kemudahan itu. Hamba akan bersungguh-sungguh, hamba akan meminta bimbingan ahlinya, dan saya percaya itu akan Engkau buktikan, insya Allah akan menjadi apa? Mudah. Terus target sedemikian rupa. Begitu pula tadi tentang kualitas pasangan, ada pada kualitas diri kita. Dengan begitu kalian akan punya cerita panjang nanti kepada anak-anak kalian. Saya sudah mencintai kalian. Saya sudah berbuat baik kepada kalian. Sejak kapan? Belum lahir. Bahkan ketika saya belum menikah. Saya sudah pertimbangkan. Bahkan ketika mulai belajar di pesantren Darul Fikri. Sudah berorientasi tentang kualitas nanti jodoh dan kualitas anak keturunan, dan itu insya Allah akan menjadikan anak kalian sebagai penolong agama Islam, dan anak kalian insya Allah di kemudian hari sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Gitu. Ya, saya berharap semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa? Sudah 1 jam. Ditulis ya, apa namanya? Ditulis apa namanya tadi? Nama, iya, dan dikumpulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan berdasarkan kelasnya. Tolong ada yang mengkolek.